Setelah api di tempat tersebut padam, mereka dikejutkan dengan adanya ini lalu dibakarnya apartemennya itu. Yang ditemukan oleh pamannya telah meninggal di rumahnya dengan kondisi telah tertusuk sebanyak. Halo guys, welcome back to Koko Sumso. Jadi melanjutkan part yang kemarin, kali ini kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus berikutnya adalah kasus Elva Zona Hister atau disebut juga Greenbrier Ghost. Kasus ini terjadi di sebuah rumah yang ditinggali oleh sepasang suami istri yang baru menikah selama 3 bulan. Suami istri ini bernama Erasmus Shue dan juga Elva Zona Hister. Suatu hari Shue yang lagi kerja itu manggil anak tetangganya, "Dek, coba kamu sini-sini." "Ada apa, Om?" "Coba kamu datangi rumah Om, terus kamu tanyain Tante Hister, dia perlu bantuan nggak untuk ke pasar. Kalau misal dia perlu, kamu bantuinnya." "Oke, Om." Setelah itu, anak ini pun pergi ke rumah Hister. Waktu anak ini sampai, dia ketok-ketok pintu. "Tante, Tante." Tapi nggak ada jawaban. Terus karena pintunya itu kebetulan nggak terkunci, dia masuk ke rumah itu. Terus waktu dia lihat, itu ngelihat sudah ada tubuh Tante Hister ini itu tergeletak di dekat kaki tangga dengan posisi satu tangan berada di perutnya. Setelah itu dia itu langsung panik dan langsung pergi ke rumahnya. Dia manggil ibunya, Bu, Tante Hister tuh kayaknya dia pingsan. Coba panggilin dokter. Setelah itu ibunya ini pun manggilin dokter dan dokter pun kemudian datang ke rumahnya. Waktu dokter ini datang ke rumahnya, tubuh Hister ini tuh sudah nggak ada lagi di lokasi tempat anak ini tadi tuh ngeliat. Dan kemudian dia masuk ke rumahnya dan dia lihat kalau ternyata Nona Hister ini itu sudah ada di lantai 2 di kamarnya, yang dimana si Hister ini itu sepertinya sudah dibawa sama si suaminya Shue, karena suaminya ini itu terlihat sudah menangis di dekat kepala istrinya. Dan istrinya itu tuh kondisinya itu dia tuh sudah dimandikan, sudah digantikan pakaian seperti orang yang sudah siap untuk dilayatkan atau sudah siap untuk dimakamkan. Nah, waktu dia lihat itu, dia pun datangi dan kemudian dia lakukan pemeriksaan secara singkat. Kaki nggak ada kelainan, lutut nggak ada kelainan juga, perut juga, kayaknya ada sesuatu di lehernya. Langsunglah si Shue ini marah. "Pergi kamu, pergi. Istriku udah meninggal, pergi." Dokter itu setelah itu pun nggak berani untuk melanjutkan pemeriksaannya, lalu dia pergi. Dokter ini menuliskan status kematian Hister ini sebagai everlasting pain. Walau setelah beberapa minggu, status kematiannya itu diganti jadi komplikasi karena kehamilan. Karena 2 minggu sebelum si Hister ini meninggal, dia itu terlihat melakukan beberapa kali konsultasi dengan dokter ini terkait dengan masalah wanita. Setelahnya tubuh Hister ini pun lalu dimasukkan ke dalam peti dan orang-orang pun datang untuk berkabung. Nah, waktu itu orang itu melihat si Shue ini itu meletakkan guling di sebelah tubuh istrinya dan sebelah lagi kain di sebelah istrinya. Terus dia juga nggak bolehin orang-orang untuk deket-deket sama peti itu. Jadi setelah orang-orang pulang dari perkabungan itu, ibu Hister yang namanya itu Mary, dia itu ngambil kain yang ada di sebelah Hister. Terus dia beri ke suaminya, "Shue, ini kainmu, gak usah lah, ibu ambil aja." Terus ibu ini sebenarnya ngerasa kainnya ini tuh agak bau, jadinya pun ibu ini coba cuci. Dia masukkan ke dalam ember yang ada di dalam air dan dia lihat air di ember itu langsung berubah jadi merah. Terus kainnya itu jadi pink dan gak bisa balik lagi. Ibunya ini pun langsung berprasangka buruk. Dia tuh ngerasa kalau suaminya itu sebenarnya sudah ngebunuh anaknya. Tapi itu juga sebenarnya alasannya karena ibunya ini itu memang udah gak senang sama Shue ini dari waktu dia itu menikah sama si Hister ini. Tapi karena gak ada bukti-bukti yang legit, jadinya pun ibu ini pun gak berani untuk ngelaporin ini. Dan dia pun hanya berdiam saja. Lalu kita lanjut ke 1 bulan setelah Hister ini meninggal, dimana ibunya itu masih kepikiran terus tentang Hister ini, hingga suatu hari itu ibunya ini itu mimpi kalau si Hister ini itu telah datang kepadanya. Terus Hister ini bilang kalau dia itu telah dibunuh dengan cara dicekik oleh suaminya sendiri, hingga lehernya itu hancur, hanya karena si Hister ini tidak memasakkan daging untuk makanannya
si Shu ini. Nah, setelah mendapat mimpi itu, ibunya ini langsung minta agar kasus si Hister ini dibuka kembali. Dan itu pun berhasil. Dan setelah itu tubuh si Hister ini langsung diotopsi. Dan benar, yang didapatkan itu persis dengan apa yang ibu Hister itu katakan. Setelah itu, Shu pun langsung segera ditangkap dan kemudian dihukum karena dituduh telah membunuh Hister dengan cara mencekiknya. Dilihat dari hasil otopsi dan juga keanehan-keanehan yang dilakukan oleh Shu ini waktu perkabungan. Jadi setelah itu dia pun dihukum penjara seumur hidup. Jadi itulah kasus yang ketiga. Gimana menurut kalian? Apa memang benar kalau ibunya ini itu mimpi tentang Hister? Atau ibunya ini cuman buat strategi aja dengan menuduh si Shu ini dan ternyata hasilnya itu tepat? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Next, kita lanjut ke kasus berikutnya yang melibatkan anak berusia 3 tahun yang waktu itu baru bisa bicara. Anak itu berkata ke orang tuanya kalau dia itu di kehidupan sebelumnya meninggal dengan cara dibacok di kepalanya dengan menggunakan kapak. Waktu mendengar itu, orang tuanya ini tuh langsung tertarik karena dia itu memiliki tanda lahir berwarna merah di kepalanya dengan bentuk memanjang yang tampak seperti bekas tebasan kapak. Setelah itu, orang tuanya pun langsung menanyakan ke anaknya, "Dek, kamu ingat gak waktu itu lokasinya di mana?" Ingat. Setelah itu, orang tua ini langsung membawa anaknya ke lokasi yang dia bicarakan, yang ternyata merupakan sebuah desa. Di desa itu waktu mereka sampai, anak itu langsung teringat dengan nama-namanya dan langsung memberitahukannya ke orang tuanya. Orang tuanya waktu tahu itu langsung tanya ke orang sekitar, "Pak, Bapak tahu nggak orang dengan nama ini?" "Oh, orang itu. Dia itu memang dulunya ada di sini, tapi udah 4 tahun lalu dia hilang, nggak tahu kemana. Nggak tahu perginya kemana tuh." Setelah mendengar jawabannya, orang tuanya langsung semakin penasaran dan bertanya ke anaknya, "Dek, kamu waktu itu ingat gak namanya siapa?" "Oh, namanya tahu." Setelah itu, mereka langsung datangi orang yang disebutkan oleh anak ini. Waktu mereka tanyakan, orang ini itu langsung jadi pucat, tapi dia itu masih membantah apa yang mereka ucapkan. Lalu setelah itu, anak ini pun membawa mereka, "Ma, Pa, ikut aku dong, yuk sini-sini." Setelah mereka ikuti, ternyata setelah sampai anak itu bilang kayak gini, "Ma, Pa, disinilah dulu aku terbunuh." Waktu mereka dengar itu, mereka langsung gali tempat itu. Dan ternyata benar, memang ditemukan kerangka tulang yang dimana dia itu memang ada bekas hantaman dari kapak di kepalanya. Setelah adanya bukti-bukti itu, akhirnya pelaku pun segera mengakui kesalahannya dan kemudian dihukum atas kejahatannya. Oke guys, jadi sekian tentang kasus-kasus pembunuhan yang diselesaikan oleh diri sendiri. Gimana menurut kalian? Apakah cerita ini memang benar? Atau itu hanyalah strategi semata? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan share video ini jika kamu suka tentang video-video seperti ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Koko. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Stay calm and bring your Koko.